Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, jadi hak atau kezoliman hak itu terbagi menjadi dua. Hakullah, hak Allah, wa hakul adami, dan hak sesama manusia. Kata para ulama itu, hakullah mabniun alal musamahah. Kalau hak Allah itu nggak usah pusing, tinggal istighfar, taubat, insya Allah diampuni. Tapi hakul adami mabniun alal musahah. Kalau hak sesama manusia itu harus hati-hati betul, sebab susah hilang dosanya. Ada hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, man kanat lahu mazlamah min akhihi falyatahallal minhu al-yaum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang pernah menyakiti saudaranya, entah dengan cara diambil hartanya, entah dengan cara kemudian direndahkan kehormatannya, dicela, atau kemudian sampai dialirkan darahnya, maka minta maaflah hari ini di dunia. Qabla alla ya'tiya dinarun wala yaumun la dinara wala dirhamalah. Sebab nanti di hari akhirat harta sudah tidak berfungsi. Kalau di dunia masih berfungsi, Pak. Di dunia harta masih berfungsi. Antum nyakitin orang, minta maaf, enggak dimaafin. Kasih amplop deh, insya Allah dimaafin. Ini ada sedikit rezeki, kasih 20 juta. Maafin ya, saya pernah salah ke kamu. Dan itu yang ini kan Rasul. Uang 20 juta ini nanti di akhirat tidak bisa kemudian menghapus kesalahan sesama manusia. Hak Adam itu tidak bisa hilang lewat jalur minta ampun. Bahkan orang mati syahid pun terganjal karena hak Adamnya. Tidak bisa langsung masuk surga. Di antara hak Adam, hutang piutang. Nah, hutang piutang ini ada dua posisi, Pak. Pertama, posisi orang yang menghutangi. Maka orang yang menghutangi, yang pernah merasa menghutangi, dia kan akan selalu ingat, ini punya hutang nih sama saya. Kalau yang ngutang, gampang lupa. Nah, ketika jatuh masa tempoknya, dan dia tetap sabar menunggu, kanat lahu sodakoh, itu akan jadi pahala mengalir buat dia, sampai bayar. Tapi orang, Pak, yang mampu bayar dan nggak bayar, itu akan jadi dosa mengalir sampai dia bayar. Dan biasanya yang lupa bayar itu yang kecil-kecil. Ada hadis di Sahih Bukhari itu, matlul ghaniyyi zulmun. Orang mampu tapi ditunda pembayaran hutangnya padahal mampu, itu akan menjadi kezoliman, akan menjadi dosa mengalir. Makanya pas bayar utang, setan datang, Pak. Udah, jalan-jalan aja ke mall. Itu baju bagus-bagus tuh beli. Nanti pas yang ngutangin datang, bilang uangnya habis. Padahal mampu bayar. Kenapa seperti itu? Itu trik setan agar kita menjadi kawannya. Sebab kita akan mendapatkan dosa mengalir tiap hari sampai kita bayar, karena kita mampu.
Nah, biasanya menjelang-jelang akhir, ya Allah utang saya banyak ini. Baru mikirin pengen tobat. Dicari yang pernah menghutangi enggak ketemu. Maka ini ijtihad ulama, bisa salah, bisa benar. Udah sodakoin aja. Tapi ini sodakoh gantung, Pak. Kalau yang tadi, yang ngutangin ini ridho. Tapi kalau tidak ridho, tiba-tiba datang, mana utang kamu? Itu sodakoh hilang, tetap harus dibayar. Sebab sodakoh untuk orang lain itu, kecuali untuk orang meninggal, ya. Kalau untuk orang yang masih hidup, pahalanya untuk dia bergantung pada ridhonya. Saya punya hutang sama si A. Terus saya inisiatif, udahlah nggak usah bayar, malu, saya sodakoin aja. Dianya nggak ridho, ya nggak hilang hutangnya. Atau saya ambil uang dia buat nyumbang masjid, kira-kira bener nggak, Pak? Padahal untuk nyumbang masjid loh. Malam-malam diambil uangnya, ini orang susah banget nyumbang masjid. Dicuri uangnya buat nyumbang masjid, kira-kira salah apa benar? Salah. Innallaha thayyibun la yaqbalullah illa thayyiban. Allah itu zat yang baik, tidak akan pernah menerima sedekah kecuali lewat jalur yang baik. Maksud saya cerita semacam ini, jangan pernah merasa selesai kalau kemudian uangnya disodakohkan, bahwa ini sudah utangnya dibayar. Enggak. Tetap suatu saat kalau ketemu tanyain utangnya bagaimana. Nah, hadis tadi yang awal saya bacakan, kalau sampai meninggal ternyata hak Adam ini enggak selesai, maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nanti di hari kiamat, fayukhadu min hasanati fayu'ta ilaih, diambil kebaikan orang yang menghutang ini, dikasihkan pahalanya ke yang dihutangi. Kebalik ya, betul ya, ke yang dihutangi, ke yang dihutang, ke yang menghutangi, yang menghutangkan. Maka dengan cara sodakoh, pengennya yang diambil yang uang sodakoh tadi, gitu. Itu logika saja sebenarnya, bukan solusi. Solusinya ya cari sebelum meninggal, ketemu, bayar. Sebab dia hakul Adam, bukan hakullah, yang Allah serahkan antara kita dengan dia, Pak. Allah tidak turut campur. Ridho Allah ridhoi, enggak ridho Allah murkai. Makanya seluruh hak Adam itu ya, tidak akan kemudian hukumannya dihilangkan sampai yang dizolimi menghalalkan. Ada seorang cucunya anak angkat Rasulullah, Pak. Namanya Abdullah ibnu Usamah ibnu Zaid. Nah, itu kisah dalam kitab Tuhfatul Ahwazi, Sarah Sunan At-Tirmidzi. Ini Abdullah ibnu Usamah ibnu Zaid umroh bareng bersama khalifah. Saya agak lupa, kalau tidak salah nama khalifahnya Marwan bin Abdul Malik. Kalau tidak salah. Umroh, setelah umroh para jamaah, maka kemudian ziarah ke Madinah, ke Masjid Nabawi. Nah, Abdullah ibnu Usamah ibnu Zaid di Masjid Nabawi itu menyempatkan diri sholat di kuburan Rasulullah. Lalu si khalifah ini ngomong, kamu ulama macam apa? Ini sesat ini.
Kok ulama seperti kamu sholat menghadap kuburan? Kata Abdullah bin Usamah bin Zaid, wahai khalifah, saya ini cucunya anak angkat Rasulullah. Kakek saya Zaid bin Harisah. Kata Abdullah bin Usamah bin Zaid bin Harisah, kakek saya dibina Rasulullah. Bapak saya dibina kakek saya. Saya keagamaannya dibina bapak saya. Ini masalah perbedaan pendapat ulama. Bisa saya yang benar, bisa kamu yang benar. Tapi ucapanmu sepakat dibenci Allah dan dilaknat Allah. Dan saya nggak terima. Dikatakan ulama model apa-apa. Dicela. Maka khalifah ini nangis minta halal. Dikatakan, karena Rasulullah yuhibbu fahisan wala mutafahis. Bahwa Rasulullah itu selama hidupnya tidak pernah berkata-kata yang mencela orang lain, menyakiti orang lain, dan Rasul sangat benci para pencela. Dikatakan gitu. Dan orang sepakat pencela itu dosa. Nah, dari hadis ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa hak manusia itu susah minta maaf. Lebih mudah minta maaf ke Allah. Hatta dosa besar, asal kita taubatan nasuha, enggak mengulangi lagi, maka at-taib minaz zambi kaman la zambalah. Orang yang benar-benar taubat seperti tidak punya dosa. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Nah, kalau sudah taubatan nasuha, maka asallahu ayyukaffiru ankum sayyiatikum. Dihapus insyaallah dosanya. Gampang dosa ke Allah itu. Tapi tidak boleh digampangin. Tapi dosa ke manusia hati-hati. Mulut, tangan, dan yang lainnya jangan sampai jatuh berbuat zolim ke orang lain karena emosi kita. Baik, cukup ya kira-kira.